Dua orang warga Bogor didatangi 6 orang yang mengaku sebagai aparat penegak hukum. Pelaku datang ke rumah korban bernama Ica untuk bernegosiasi terkait dugaan penambangan ilegal yang dilakukan suami Ica. Pelaku mengancam akan mengamankan suami Ica ke Polres Bogor jika korban tidak menyerahkan uang sebesar 100 juta rupiah. Setelah negosiasi, Ica mengeluarkan uang 7 juta rupiah. Sisanya ditransfer ke nomor rekening salah satu pelaku. Pelaku juga memeras warga lain bernama Nino. Namun Nino yang curiga segera melapor ke polisi. Ada ancaman beliau kan dalam pemeriksaan itu sendiri? Nggak ada. Nggak ada, atau misalkan kata dibawa ke Polres atau apa, ibarat kalau tidak memberikan itu? Kalau tidak bayar segitu mau dibawa katanya. Oh, berarti itu ancamannya? Ancamannya gitu. Jadi dia mintanya saya negosiasi, tiketnya 35. Malam-malam jam 8 nyampe ke rumah, terus dia bilang saya dari Polres, dari Polda kayak gitu, terus dari Mabes sudah kayak gitu, saya persilahkan masuk kan, katanya mau silaturahmi, oh ya udah silakan masuk kayak gitu. Nah udah kayak gitu suami saya lagi sakit pun lagi tidur mau dibawa, katanya kalau misalkan nggak ngeluarin uang itu harus dibawa suaminya kayak gitu. Warga yang mendengar kesal segera merusak mobil pelaku dan membawa pelaku ke Polsek Cigudeg diteruskan ke Polres Bogor. Hingga berita ini diturunkan, polisi belum memberikan keterangan secara resmi terkait terduga pelaku pemerasan yang membawa nama baik institusi Polri dan wartawan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Seorang pedagang mengalami luka pada bagian hidung setelah dikeroyok oleh 2 orang preman di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Korban juga sempat diancam menggunakan senjata tajam oleh 2 orang pelaku tersebut. Para pelaku melakukan pengeroyokan dan pengancaman setelah korban menolak memberikan jatah preman kepada para pelaku sebesar Rp20.000 saat berjualan di kawasan Banjir Kanal Timur atau BKT. Polisi langsung menangkap 2 pelaku berinisial H dan A. Keduanya ditangkap di kediamannya di kawasan Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur dan Mustika Jaya, Bekasi berikut barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk mengancam korban. Uang daripada jasa dalam melakukan dagang di BKT, namun dari korban meminta untuk tanda bukti atau aturan, sehingga yang bersangkutan tidak terima. Akhirnya ada sekelip paham, terjadilah di mana untuk SA melakukan tindakan kekerasan. Kini keduanya berada di Polsek Durensawit guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Mani laporkan. Kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi penjambretan seorang pria pengendara sepeda motor terhadap pedagang nasi uduk di Jalan Sosial Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Terlihat emak-emak pedagang nasi uduk dijambret oleh pelaku yang berpura-pura datang sebagai pembeli. Korban sempat mengejar pelaku hingga terseret beberapa meter, namun perlawanannya gagal hingga pelaku berhasil kabur. Korban mengalami kerugian senilai 4 juta rupiah yang merupakan hasil jualan nasi uduk dan tabungan milik korban. Pelaku diduga sengaja membuat korban sibuk dan merampas tasnya. Saya geser ngambil lauk kan jauh dari tas. Adik masuk berasa kok masuk kata saya gitu. Jadi berasa dia masuk. Pak, balikin tas saya Pak gitu. Saya di depan motor mau ditabrak. Saya lari sebelah kiri ngandulin tangan. Berdasarkan rekaman CCTV, wajah pelaku terlihat jelas. Korban berharap pelaku dapat segera ditangkap polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Peristiwa haru sekaligus memilukan terjadi di atas kapal KMP Lome saat seorang wanita berjuang melahirkan buah hatinya dalam perjalanan dari Pelabuhan Mengkapan Tanjung Buton Riau menuju Pelabuhan Telaga Punggur Batam. Asmidar, wanita berusia 38 tahun, diketahui mengalami kontraksi hebat saat kapal sedang berlayar di tengah cuaca buruk yang disertai angin kencang dan ombak besar di perairan Nongsa Batam.
Dengan peralatan seadanya, Asmindar melahirkan seorang bayi perempuan atas bantuan tim medis gabungan. Usai melahirkan, korban sempat akan dievakuasi menggunakan kapal speedboat, namun tingginya ombak membuat evakuasi tak bisa dilakukan. Sang ibu meninggal dunia di Rumah Sakit Sudarsono Darmo Suwito setelah melewati perjalanan laut hingga 3 jam, sementara sang anak selamat. Kami bersama instansi terkait dengan menggunakan speedboat menuju ke lokasi KMP Lome untuk segera mengevakuasi penumpang tersebut. Namun evakuasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Saat ini jenazah almarhumah telah diurus oleh pihak keluarga, sementara sang bayi masih dalam pengawasan medis. Diketahui perjalanan kapal dari Tanjung Buton ke Pelabuhan Telaga Pungur Batam mencapai waktu 18 hingga 20 jam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, Anyus melaporkan. Usai viral sejak Desember lalu, keberadaan patung macan putih di Simpang 3 Desa Balong Jeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kini menjadi tujuan wisata dadakan. Lokasi ini terus dipadati warga yang datang dari berbagai daerah untuk bersuah foto dengan patung yang menjadi ikon desa ini. Pengunjung yang datang dari berbagai daerah di luar wilayah Kediri ini hanya ingin melihat langsung patung macan putih yang disebut-sebut memiliki bentuk unik. Karena pertamanya lihat di Instagram kayak menarik gitu, terus habis itu coba pengen lihat real life-nya, pengen lihat aslinya, ternyata memang bagus gitu, unik. Sejak viral 2 pekan terakhir, keberadaan patung macan putih ini tidak hanya menjadi ikon baru Desa Balong Jeruk, namun juga memberi dampak ekonomi bagi warga sekitar melalui UMKM yang tumbuh seiring meningkatnya jumlah pengunjung. Seperti diketahui, patung macan putih tersebut merupakan karya Suwari, seniman lokal warga Desa Kuwik, Kecamatan Kunjang. Suwari mengerjakan patung tersebut selama 18 hari dengan anggaran total 3,5 juta rupiah. Dana pembuatan patung berasal dari dana pribadi Kepala Desa Balong Jeruk, Safi'i. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi.